rekan-rekan Lokalpreneur Fest. Aduh, senang sekali pada pagi hari ini saya Tatayang tak kenal maka Tatayang menyapa Anda semua dalam acara Lokalpreneur Fest Mandiri dengan tema Muda Kaya Inovasi Semangat Hadapi Persaingan Industri Kreatif. Yeay! Bagaimana nih kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan tentunya hari ini kita punya kegiatan yang sangat seru. Berbicara mengenai Lokalpreneur Fest persembahan dari Mandiri, ini adalah event virtual expo yang diadakan dalam rangka mendukung upaya pemerintah melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia. Pasti dong ya, harus untuk mengatasi dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini yang kita terus berharap ya semoga cepat selesai. Dan tentunya acara ini diikuti oleh UMKM yang berasal dari seluruh Indonesia. Lokalpreneur Fest memiliki beberapa kegiatan, diantaranya adalah pameran produk-produk UMKM, kemudian sesi webinar seperti ini, ada juga marketplace yang dapat digunakan untuk berbelanja produk UMKM. Wah, seru banget ya kegiatannya. Nah, tentunya acara webinar kali ini dengan tema yang sangat menarik, kita memiliki rangkaian agenda di mana di sesi pertamanya akan ada Bapak Arif Susanto selaku CEO dari Dus Duk Duk. Udah tahu belum? Kalau belum bisa browsing sekarang nih. Kita akan membahas tentang produk unik dan berbeda menjadi ciri khas pengusaha muda dalam bersaing di industri kreatif tanah air. Dilanjutkan ke pembicara berikutnya yaitu Bapak Brian Karnojan, CEO dari Mendekor. Nih, hobi yang menjadi habit semua orang di pandemik ini. Tiba-tiba semuanya jadi pingin mendekor, entah rumah, entah kebun, wah. Dan mungkin acara-acara kecil ya yang tentunya di rumah aja. Nanti kita juga akan bahas tentang profesionalitas dan konsistensi dalam mengembangkan usaha kreatif. Dan pastinya akan ada talk show para pembicara dengan aku, Tatayang. Nah kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja memasuki sesi pertama pembicara kita. Tanpa lama-lama lagi, ini dia Bapak Arif Susanto, CEO dari Dus Duk Duk. Silakan Pak Arif Susanto. Ada Pak Arif. Halo Pak Arif. Halo, selamat pagi Mbak Tatayang. Pagi Pak Arif. Boleh panggil saya Tayang kalau udah mulai nyaman kok Pak Arif. Pak Arif Nanti sehat ya kenyamanan pasti loh Pak Mbak. Arif ya. Ya, Alhamdulillah baik Mbak. Sehat Alhamdulillah. Mbak? Gimana Dus Duk Duk? Katanya lagi rame banget nih. Apalagi pandemik, bener ya? Alhamdulillah kita masih terus berjuang, masih terus berusaha agar kita masih terus bisa melebarkan sayap kita juga. Nah, ini sangat menarik sekali nih Pak Arif. Aku manggilnya Pak Arif, Bro Arif, atau Arif aja. Bro Arif nggak apa-apa, Mas Arif juga nggak apa-apa. Waduh, oke Bro Arif kalau begitu. Kita kan akan membahas mengenai produk unik dan berbeda menjadi ciri khas pengusaha muda dalam bersaing di industri kreatif tanah air nih Pak Arif ya kan? Iya. Nah salah satunya produk buatanmu ini boleh nggak sih ceritain sejarahnya dan lain-lain. Langsung aja Pak Arif, waktunya saya kasih ke Bro Arif ya. Silakan Bro Arif. Siap. Di sini saya akan menceritakan Dus Duk Duk, sekaligus mungkin akan menceritakan gimana sih sebenarnya yang kita lakukan di Dus Duk Duk itu sendiri untuk membuat produk kita semakin unik, semakin kreatif, dan itu bisa menjadi ciri khas pengusaha muda saat ini, gitu ya. Oke. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Tayang gitu, saya Arif Susanto, saya founder sekaligus CEO dari Dus Duk Duk Group. Jadi kita bercerita dulu mungkin kenapa sih kita memilih materialnya material kardus dan akhirnya bisa menjadi sebuah usaha gitu kan ya. Kalau saya mengatakan kardus, saya percaya bahwa setiap orang yang sekarang ini mungkin melihat acara ini, melihat webinar ini, saya yakin di rumah pasti punya kardus gitu kan ya. Mau beli apapun gitu kan ya, beli TV, beli kulkas, beli alat-alat elektronik lain, atau beli apapun itu punya kardus di rumah gitu kan ya. Nah itu yang sebenarnya sudah banyak kita kenal bahwa material ini sebenarnya dekat sekali dengan kita. Tapi sayangnya mungkin teman-teman semuanya tidak merasa bahwa material kardus ini bukan sekedar material biasa. Atau material ini mungkin ya kenalnya mungkin cuman kemasan atau mungkin material-material yang digunakan untuk
menyimpan barang-barang kenangan-kenangan bersama mantan mungkin kayak gitu kan ya. Tapi justru malah sebenarnya material kardus ini setelah saya gali lebih dalam, ternyata material kardus ini punya banyak keistimewaan. Bahkan pertama kali ketika 2013 pertama kali saya ketemu kardus dan akhirnya saya jatuh cinta, justru saya pengen mengeksplorasi material kardus ini untuk berbagai macam produk yang lainnya. Makanya kenapa visi misi kita sebenarnya adalah bisa dikatakan ya new kardus generation gitu. Lumayan kan ya, kalau mungkin bapak-bapak atau ibu atau teman-teman semuanya mengatakan kardus itu biasanya cuman kemasan berakhirnya di tempat sampah, tapi justru dengan new kardus generation itu tadi kita berusaha berupaya bagaimana bisa memperkenalkan material kardus itu untuk sesuatu hal yang lebih istimewa gitu. Next. Nah, Dus Dugdug itu sendiri sebenarnya apa sih gitu kan ya, tadi banyak yang bertanya-tanya. Dus Dugdug itu sebenarnya adalah perusahaan yang mengeksplorasi material kardus untuk berbagai macam kebutuhan. Kebutuhannya bisa dari home decor, dekorasi event, terus kemudian mainan anak-anak, kemudian souvenir dan sebagainya yang semuanya terbuatnya dari material kardus. Dan segmentasinya sebelumnya adalah business to business. Namun dalam perkembangannya kita terus mengeksplorasi material kardus karena dari 2013 sampai 2020 ini kita terus berkembang, akhirnya kita juga merambah ke bisnis to customer. Dari bisnis yang kita punyai saja, ini beberapa keunggulan-keunggulan produk kita, mulai dari produk-produk yang dihasilkan tentunya unik, kreatif, inovatif, terus kemudian hasilnya juga rapi, presisi, itu semuanya masih terbuat dari material kardus juga, dan tentunya materialnya material kardus yang secara material yaitu ramah lingkungan, karena material kardus sendiri adalah material yang mudah untuk didaur ulang gitu. Sampai next. Nah, salah satu hal yang menjadi kunci keterkaitan antara bisnis Dus Dugdug ini bisa berjalan dari 2013 sampai saat ini adalah bagaimana kita membuat sesuatu hal yang berbeda, different gitu. Nah, beberapa hal yang berbeda itu kita melihat dari beberapa langkah-langkah kita. Yang pertama adalah bagaimana kita meriset peluang potensi pasar, termasuk bagaimana kita melihat potensi material kardus. Yang sebelumnya kita mengenalnya material kemasan, akhirnya kita bisa membuat berbagai macam produk dengan material kardus gitu kan ya. Kemudian yang kedua, update tren dan perubahan masyarakat. Nah, ini juga penting sekali buat teman-teman atau mungkin Bapak Ibu atau mungkin teman-teman semuanya yang sekarang ini sedang berusaha untuk membuat bisnis baru. Jadi kita harus update tren dan perubahan masyarakat kebutuhannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak networking. Nah, ini semakin kita memperbanyak networking, akhirnya kita tahu nih sela-sela dari mungkin pesaing-pesaing kita atau mungkin produk-produk yang lainnya yang sudah ada di masyarakat itu seperti apa. Nah, kita bisa melihat itu untuk menjadi sesuatu hal yang berbeda di perusahaan kita. Kemudian yang keempat adalah peka terhadap perkembangan pesaing. Nah, ini tadi juga saya sampaikan gitu kan ya. Terus kemudian yang kelima, tetap terus menginovasi produk-produk kita, tetap menciptakan kreativitas-kreativitas yang pada akhirnya adalah membuat produk-produk kita menjadi sebuah bisnis yang visioner. Ke depan ini harus ada pengembangan apa lagi nih? Harus dikreativitaskan seperti apa lagi nih? Next. Nah, ini ceritanya 2013 produk kita yang pertama adalah kursi. Jadi kekuatannya bisa sampai 180 kg tanpa bahan perekat, tanpa bahan penguat gitu kan ya. Ini tahun 2013 bisa kekuatannya sampai 180 kg. Dan tahun 2017 kita terus menginovasi, terus kreasikan produk material kardus ini. Kita bekerja sama dengan pabrik, kita bekerja sama dengan pengelolaan pabrik material kardus untuk menciptakan material kardusnya itu sendiri dengan daur ulang tentunya, yang pada akhirnya tahun 2017 bisa kekuatannya sampai 300 kg. Dan ciri khasnya adalah masih tetap menggunakan 100% material kardus, tanpa bahan perekat, tanpa bahan penguat, dan bisa kuat untuk digunakan. Gitu. Next, dalam perkembangannya juga, kita di Dus Dugdug sendiri dalam perkembangannya kita tidak hanya dalam satu produk saja, yang semula kita hanya brandnya ada Dus Dugdug saja. Tahun 2019 sebenarnya kita sudah mulai meresearch kira-kira
apalagi nih produk-produk yang akan kita gunakan atau produk-produk yang akan kita ciptakan dengan kreasi-kreasi dengan material kardus ini. Akhirnya ternyata pas waktu pandemi ini sangat tepat sekali ketika kita mau launching beberapa brand-brand baru juga yang menggunakan material kardus, tapi keperuntukannya dengan peruntukan yang lebih spesifik lagi. Dari dus-duk yang custom dekorasi, akhirnya kita memunculkan brand yang kedua yaitu Two Toys, yang khusus untuk produk mainan anak-anak. Kemudian yang ketiga ada Pack Impact, karena kita melihat banyak pebisnis baru gitu kan ya, yang untuk menciptakan bagaimana mereka mempersembahkan produk-produk mereka, akhirnya kita membuat brand yang khusus kemasan namanya Pack Impact. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini ada roommate, yaitu untuk home decor yang materialnya masih terbuat dari material kardus. Next. Nah, dus-duk sendiri kalau kita melihat dari custom dekorasi sendiri, dari mulai tadi ada furniture, akhirnya kita berkembangnya ada beberapa hal yang berhubungan tentang dekorasi. Jadi kita melihat ada foto booth, ada dekorasi event, atau ada foto corner, kemudian dekorasi visual merchandising butik dan lain sebagainya yang semuanya terbuat dari material kardus. Jadi terlihat sekali ya bahwa sebelum-sebelumnya mungkin kita melihat dekorasi itu ya mungkin dari kayu, dari multiplex, dari styrofoam, tapi justru dengan material kardus ini kita bisa memunculkan bahwa dengan material kardus juga nggak kalah loh cantiknya. Dengan kreasi kita, dengan terus mengupdate kira-kira yang disukai masyarakat itu seperti apa, akhirnya kita bisa memunculkan ide-ide kreativitas baru untuk dekorasi-dekorasi yang tidak kalah cantiknya dengan material-material yang sebelumnya. Justru malah kita memposisikan material kardus ini sebagai material utama, sebagai dekorasi tentunya, yang ini juga tidak kalah dengan material-material yang sudah ada, dan justru malah ini menjadi sebuah kelebihan tersendiri di material kardus itu sendiri. Bisa di next. Kemudian untuk brand yang kedua, untuk retail produk mainan anak. Nah, ini kita menciptakan produk-produk semacam puzzle, mainan bongkar pasang untuk anak-anak. Di rumah bisa bongkar pasang produk-produk dari materialnya dari kardus untuk produk-produk mainan, dari mulai bentuk-bentuk hewan, bentuk-bentuk transport dan sebagainya, yang semuanya juga terbuat dari material kardus. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin ada yang terbuat dari multiplex atau mungkin dari kayu, justru sekarang kita menawarkan produknya adalah mainan anak-anak dari material kardus. Lebih ringan, lebih aman juga, dan ini juga menjadi salah satu solusi kita melihat pasar di mana pada waktu masa pandemi ini kita melihat bahwa anak-anak sekarang belajarnya di rumah gitu kan ya. Melihat orang tua juga banyak yang stres di rumah, nggak sempat masak karena mungkin harus menunggu anak-anaknya di rumah, justru kita menawarkan solusi-solusi lain dari material kardus ini. Jadi kita melihat pangsa pasar, melihat kreasi kita dari material yang kita punya ini apa, sehingga kita bisa menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian berikutnya, next, untuk packaging. Nah, kita menawarkan bagaimana produk-produk di Indonesia ini harus bisa ditawarkan dengan sangat bagus. Makanya kita berinovasi atau kita menawarkan brand Pack Impact ini kepada UKM atau kepada brand-brand lain yang membutuhkan juga. Karena kita melihat kan di Indonesia ini sangat kaya sekali akan bisnis dengan kreativitas, dengan bisnis-bisnis baru apalagi gitu kan ya. Tapi justru mungkin masih banyak yang memiliki keterbatasan untuk memperkenalkan produk mereka secara baik gitu kan ya. Akhirnya kita membuat brand Pack Impact ini agar teman-teman yang sekarang memulai bisnis tidak kalah dengan pebisnis-pebisnis lain yang ada di luar Indonesia juga. Karena kan semakin banyaknya bisnis bermunculan, otomatis pesaing-pesaing bisnis yang ada di Indonesia atau mungkin pesaing-pesaing bisnis yang ada di luar Indonesia juga akan semakin banyak. Gitu. Next. Untuk brand berikutnya adalah Roommate. Nah, Roommate ini kita melihat potensi bahwa material kardus ini bisa digunakan untuk home decor juga gitu. Nah, dari home decor ini kita melihat ada lighting dan ada hiasan-hiasan rumah yang lainnya yang ini akan kita launching di akhir tahun ini gitu. Next. Oke, berikutnya dari perjalanan kita dari 2013 sampai 2019 yang sebelumnya kita
perjalanannya dari Surabaya, Sidoarjo, Malang dan sekitarnya, akhirnya kita bisa memposisikan material kardus ini sebagai barang unik dan bisa memperkenalkannya justru ke berbagai macam kota gitu. Di Jawa sendiri, di Jakarta, di Bogor, di Bandung, bahkan sampai luar Jawa. Bahkan dari material kardus yang semula kita melihatnya adalah material yang tidak luar biasa, tapi justru malah kita bisa memposisikan material kardus ini menjadi sesuatu material yang bagus dan bisa mengekspor ke beberapa negara, mulai dari Milan, Belanda, Australia, Malaysia, Thailand, dan Las Vegas gitu. Dan berikutnya next, perjalanan kita dari 2013 sampai 2020 ini tidak hanya perjalanan biasa menurut saya, karena kita melihat bagaimana kita terus mengeksplorasi material kardus ini untuk terus bisa dikembangkan, terus bisa diinovasikan, yang pada akhirnya membuat sesuatu hal yang unik, tapi bagaimana mengemasnya juga sebagai sesuatu hal yang kreatif dari setiap proses-proses setiap tahunnya. Dan kalau kita melihat laporan yang sudah ada di layar ini 2013 sampai 2019 saja, selalu ada peningkatan kenaikan yang kita melihat bahwa ada minat pasar juga yang kita menawarkan bagaimana sesuatu hal tidak hanya menawarkan sesuatu hal yang unik, tapi bagaimana kita menawarkan sesuai dengan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat gitu kan ya. Dari yang semulanya cuma 50 lembar material kardus gitu kan ya, akhirnya sampai beratus-ratus lembar kardus, sampai akhirnya beribu-ribu material kardus gitu. Yang sebelumnya dari 2013 sampai 2015 kita menggunakan material kardusnya material kardus bekas, yang saya pernah jadi pemulung juga gitu kan ya, sampai akhirnya 2015 mulai kita berpikir bagaimana bisa menawarkan produk yang lebih berkualitas. Akhirnya kita bekerja sama dengan pabrik untuk mendaur ulang material kardus kita agar lebih spesial lagi, agar lebih berkualitas lebih baik lagi. Akhirnya makin lama makin naik, akhirnya sampai 2019 dan sampai sekarang ini gitu. Dan next, yang terakhir adalah media review. Nah, ini juga menjadi salah satu proses kita dalam memperjuangkan material-material kardus ini untuk bisa diterima di pasar, termasuk juga bagaimana keikutsertaan Dusdukduk ini di Wirausaha Muda Mandiri tahun 2015. Jadi salah satunya adalah kita ikut Wirausaha Muda Mandiri tahun 2015, itu menjadi salah satu titik bagaimana kita juga semakin banyak dikenal oleh masyarakat luas, dan tentu justru malah dari Wirausaha Muda Mandiri yang sebelumnya adalah saya hanya sebagai finalis, tapi justru saya makin bersemangat untuk terus bagaimana mengembangkan material kardus ini untuk menjadi material yang sangat luar biasa, sampai akhirnya tahun 2020 kemarin kita mendapatkan salah satu penghargaan, yaitu Forbes 30 Under 30. Next, yang terakhir masih dalam suasana Sumpah Pemuda, masih dalam suasana berikutnya juga ada Hari Pahlawan gitu. Saya sering sekali mengatakan bahwa torehan sejarah seringkali mencatat bahwa para pemuda itu menyatukan Indonesia dengan Sumpah Pemuda gitu kan. Dan hari ini adalah saya mungkin nanti ada Mas Brian juga menjadi salah satu pelopor, bahkan ini juga di acaranya adalah acara yang berhubungan dengan Lokapreneur yang juga sangat mengedepankan bagaimana para pemuda membuat sebuah bisnis itu, yang bisnis tersebut adalah juga menjadi salah satu tulang punggung negara di Indonesia kita tercinta. Dan ini adalah saatnya bagaimana para pemeran kita, para pemuda-pemuda ini menjadi salah satu pemeran yang utama juga, menjadi salah satu tulang punggung negara, menjadi membuat sebuah usaha yang nyata tentunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Taya. Dan ini mungkin kontak person dari perusahaan saya. Bro Arif, aku tuh langsung gregetan tau gak sih, jiwa muda aku tuh ya jadi kesentil-sentil banget gitu. Karena tadinya gak percaya ya, bisnis kayak gini kan adalah bisnis yang maaf sebelumnya kayak buat apa sih kardus, tadinya kan gitu ya mikir kardus buat tempat duduk, buat dekor, apa bagusnya gitu kan. Dulu kan kita mikirnya kayak gitu ya Bro Arif ya. Betul. Dan sekarang dibuka matanya pas dilihat ngikut pameran bahkan sampai ke Las Vegas, mungkin sebentar lagi koin-koin Las Vegas semua dari produknya itu Dusdukduk. Bisa jadi. Ya kan bisa jadi gitu kan, jadi lebih ramah lingkungan. Dan bahkan ya ampun, tadi ngelihatnya tuh terpaku sama quote-nya. Quote-nya kan katanya gini ya, para pemuda berupaya menyatukan Indonesia dengan Sumpah Pemuda.
Ya kan, kalau aku kan sumpah aku masih muda ya gitu. Hari ini para pemuda menjadi pemeran salah satu tulang punggung negara melalui usaha nyata. Itu bener banget. Ini adalah salah satu bentuknya nih yang nantinya bisa menjadi salah satu tulang punggungnya negara Indonesia. Keren Amin, banget. amin. Boleh nggak teman-teman yang ada di Zoom tepuk tangan secara virtual buat Bro Arif? Terima kasih, terima kasih. Tapi aku jadi pengen ngobrol nih Bro Arif ya. Jadi kan Boleh, silakan Mbak. berarti ini totalnya udah berapa tahun tadi? 7 tahun 7 bulan. Kayak mau lahiran ya, pakai 7 bulan, angka Iya, cantik, benar-benar. 7 tahun 7 bulan. Kalau boleh tahu nih, kira-kira alasan mendasar apa yang memotivasi dalam memulai bisnis kewirausahaan di bidang kreatif? Maksudnya kan masih banyak pilihan usaha yang lain dong Bro Arif. Kalau boleh tahu ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk dus duk duk ini, sebelumnya pernah kepikiran nggak kuliner atau apa gitu? Justru malah ini uniknya. Jadi sebelum saya berbisnis dus duk duk itu saya punya bisnis 3 gitu sebelum dus duk duk dan akhirnya tutup gitu kan. Tapi setelah saya analisa tiga bisnisnya yang gagal itu semuanya juga berhubungan dengan industri kreatif gitu. Mulai dari home decor juga gitu, sendal juga kan ini semuanya industri kreatif. Jadi saya memang nggak pernah kepikiran mau bisnis di bidang yang lain. Justru malah setelah dus duk duk ini 7 tahun kemarin saya yang adalah keinginan untuk mengembangkan entah ke kuliner atau yang lainnya itu pasti ada gitu. Tapi justru malah itu jadi catatan kita bahwa di Indonesia itu sendiri bahwa banyak sekali perkembangan industri kreatif, kerajinan dan sebagainya itu sangat luas gitu, mulai dari Sabang sampai Merauke gitu kan ya. Nah saya merasa bahwa kita itu sudah ada di suasana tersebut gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa kita punya daya pikat di kreativitas, Indonesia itu punya daya pikat di kreativitas ya, itu jadi sesuatu hal yang jadi modal banget. Kalau zaman-zaman dulu mungkin pengusaha-pengusaha itu kan modalnya adalah modal dengkul mungkin ya. Nah justru anak-anak muda sekarang kayak kita ini mungkin kayak saya modalnya adalah modal apa? Modalnya kreativitas. Makanya kenapa ya apa-apa yang sudah ada di sekitar kita ini ya kita manfaatkan aja gitu kan ya. Makanya kenapa saya mulai berpikir bahwa yang paling cocok untuk saya adalah bisnisnya adalah bisnis kreatif karena memang sebelumnya juga bisnis kreatif, di lingkungan kita di Indonesia juga kreatif gitu kan ya. Terus kemudian juga basic kompetensi saya juga dari desain gitu kan ya kebetulan. Yang pada akhirnya itu kita relasikan, kita sama-sama saling cari benang merahnya untuk bisa membuat bisnis kreatif lebih bagus lagi gitu. Nah, yang jadi kan sebenarnya kalau dibilang 7 tahun 7 bulan kan memang usahanya dari dus duk duk sudah berjalan. Kan untuk mengembangkan gitu kan perjalanan menuju akhirnya bisa bertahan dan bisa menjadi sukses di usaha kreatif seperti ini kan pastinya ada cobaan-cobaan, ada mungkin tahun keberapa kayak ngalamin down gitu loh. Ngalamin kayak aduh kayaknya kegagalan ini membuat aku ingin berhenti atau istirahat sejenak gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Tantangan-tantangan apa sih yang pernah dihadapin di tengah perjalanan dari membangun dan memotivasi diri di industri kreatif? Pasti pernah gitu kan ya. Semua orang memulai bisnis pasti pernah merasakan perasaan down. Terutama kalau di dus duk sendiri, saya pribadi mungkin tahun-tahun 2016-an lah ya. 2016-an itu pada waktu saya sudah mulai berpikir untuk mau wisuda, mau wisuda terus kemudian ini dilanjutin nggak ya? Nah itu jadi bagian satu pertimbangan khusus gitu kan ya, apalagi dus duk itu 2013 dimulai pada waktu saya masih kuliah, 2016 saya wisuda gitu kan ya. Nah itu juga ada kepikiran gitu kan ya, tantangannya mungkin juga ya kalau anak-anak muda gitu mungkin lebih berpikir tentang life crisis gitu kan ya, circle krisisnya gitu kan ya. Kalau nih mau jadi pengusaha, mau jadi ikut bisnis lain, ikut orang gitu kan ya. Tapi akhirnya justru malah kepikiran kenapa ya malah galau ini 2013 sampai 2016 kan justru itu udah jalan, ngapain kita mulai ragu gitu kan ya. Ya udah kita lanjut aja terus gitu. Akhirnya kita mulai berpikir bahwa justru 2016 saya wisuda, malah justru saya punya tekad tersebut untuk mengembangkan bisnis ini, malah justru saya memberanikan diri untuk membuka kantor yang benar-benar kantor gitu sih. Oh, ini juga udah wisuda dari UMM juga ya katanya ya berarti ya? Iya betul, 2015, 2016 wisuda UMM, baru wisuda kuliah. Tuh. Jadi ikut UMM pas waktu masih mahasiswa. Oh, nah kan emang sebenarnya teman-teman nih rekan-rekan dari Localpreneur Fest ini kan memang butuh nih dimotivasi karena memang tadi kita udah dengar bahwa
sangat manusia sekali kalau tiba-tiba down, sangat manusia sekali memilih gaji bulanan pasti dibandingin yang tidak pasti gitu kan ya. Nah, tapi kan sebagai alumnus ya dari WMM gitu, ada alumni dari WMM, apa sih yang didapat sampai akhirnya bisa sestrong ini? Aku mau gerak di industri kreatif, aku maunya ini aja gitu. Apa sih yang didapetin dari WMM? Boleh cerita nggak sih sama teman-teman local planner? Ini justru yang sangat spesial, apalagi di masa pandemi semacam ini, Mbak. Justru di masa pandemi pada bulan Maret sampai sekarang itu justru malah saya merasakan betul kekeluargaan saya dengan teman-teman sesama wirausaha muda mandiri itu justru di masa-masa ini. Gitu. Seerat itu dan, memang? Iya benar. Jadi saya merasa bahwa hampir setiap hari, bahkan sampai hari ini pun gitu, saya masih sering banget kontak-kontakan, sama-sama saling bertukar ide, sama-sama saling bertukar masukan, dan sama-sama saling memberikan support sesama teman-teman alumni Wirausaha Muda Mandiri gitu. Jadi saya merasa bahwa kekeluargaan di Wirausaha Muda Mandiri itu sangat erat gitu, apalagi kita ya sebagai pengusaha gitu. Kan kita nggak mungkin nih cerita misal, waduh ini pandemi ini kapan selesainya gitu. Kita kan nggak mungkin nih ngasih keluh kesah ke tim kita gitu kan ya. Nah justru kita keluh kesahnya itu justru ketemu sama teman-teman Wirausaha Muda Mandiri yang lainnya. Dan justru malah mereka ini yang memberikan semangat ke kita gitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali ketika saya sudah masuk di keluarga besar Wirausaha Muda Mandiri, ketemu dengan teman-teman yang lainnya juga yang punya sama-sama saling bisa memberikan insight sama pengusaha, bisa memberikan semangat, bisa memberikan support, masukan juga iya gitu kan ya. Dan bahkan kita juga menemukan teman-teman yang kira-kira bisa berkolaborasi. Nah itu juga penting juga kan. Kalau kita selama masa pandemi ini mungkin kita tidak bisa menjalankan bisnis kita sendiri, kita butuh kolaborasi teman-teman yang lainnya. Nah, kita juga ketemu dengan teman-teman yang lainnya, kira-kira bisa kolaborasi apa nih antara bisnis saya dengan bisnis teman-teman sesama wirausaha ini. Itu sih yang paling terasa banget gitu selama wirausaha. Karena kan banyak ya kayak wadah-wadah yang diberikan abis lulus kayaknya udah dilepas gitu aja, nggak ada silaturahmi, nggak ada saling membantu ya kan ya Bro Arif ya. Betul. Nah sekarang tiba-tiba ternyata faktanya sebagai alumni WMM begini. Ternyata seerat itu, walaupun sudah terpisah jarak, waktu beda usaha dan lain-lain, tetap ada memotivasi, memberikan ide gitu ya. Betul, ada banget dari kan bisa dihitung ya 2015 sampai 2020 hampir 5-6 tahun gitu kan ya. Jadi udah lama banget. Gitu. Iya. Tapi justru hampir setiap tahun kita juga sering mengadakan pertemuan, sering sharing sama teman-teman yang satu dengan yang lainnya. Bahkan saya juga menemukan teman-teman yang akrab sesama pebisnis juga dari teman-teman Wirausaha Muda Mandiri gitu. Wah keren banget Jadi, sih. Luar biasa sih networking terutama networking itu sangat terasa banget. Oh itu zaman sekarang banget tuh, perlu banget networking ya kan ya. Jurusan orang dalam. Terima kasih banyak Bro Arif. Tapi boleh nggak sebagai penutup dari sesinya kita nih Bro Arif, boleh dikasih apa ya bahasanya? Jangan gitu kali ya. Buat rekan-rekan Local Planner Fest ini supaya oke, apa yang sudah aku lakukan sekarang aku akan lebih fokus lagi, akan apapun badai yang menerjang aku akan tetap maju lagi. Boleh nggak kasih satu closing quote-nya gitu buat teman-teman yang lagi nonton? Oke. Menurut saya pribadi, saya ada 4 kata yang selalu mewakili perjalanan saya ini gitu. Apa tuh? Yaitu yang pertama start small, yang kedua think big, yang ketiga action now, yang keempat adalah make an impact. Jadi Dusduk itu dibangun dari start small, langkah kecil. Tapi kita punya cita-cita untuk memperkenalkan material kardus itu dengan sangat besar, think big. Dan saya menciptakan Dusduk ini itu actionnya action now, tidak menunggu setelah lulus wisuda, tidak menunggu berapa tahun berikutnya gitu kan ya, tapi actionnya action now gitu kan, apa yang kita pikirkan sekarang, kita kerjakan sekarang, tidak menunggu-nunggu gitu. Yang terakhir adalah kita berupaya agar bisnis kita terus bisa berimpact, making impact untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Keren banget Bro Arif Susanto, terima kasih banyak. CEO dari Dusduk, terima kasih. Sukses selalu, moga-moga semakin lebar ya. Negara-negara yang belum mengenal jadi lebih mengenal, tapi yang paling utama adalah negara sendiri yang harus lebih menghargai produk lokal, produk Indonesia. Terima kasih Bro Arif, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa, sehat selalu. Sampai jumpa lagi.
Lokalpreneur Fest pengen jadi kayak aduh termotivasi, sabar, itu baru pembicara pertama kita, yaitu Bro Aris Susanto dari CEO Dus Duk Duk, yang pastinya kalian tadi sudah melihat kan materi-materinya seperti apa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang biasa aja ternyata jadi luar biasa. Bayangin, jadi apapun yang kamu lagi lakukan sekarang, tetap usahakan untuk selalu berkreatif, ya kan, untuk selalu ngobrol, selalu mendapatkan insight dari sekelilingnya gitu. Karena tadi apalagi kalau misalkan gabung sama WMM, udah kelihatan kan, minta konsultasi, ngobrol-ngobrolnya aja dengan sesama WMM gitu loh. Alumni-alumninya masih ada silaturahmi. Aduh, terbaik banget deh. Tapi ya, itu belum selesai. Itu baru agenda pertama kita. Sekarang kita akan langsung membahas yang lebih dalam lagi nih. Kalau tadi kan mengenai kreativitas gitu ya. Kalau yang berikutnya kita akan langsung ngobrol sama CEO Mendekor. Nah, ngomongin mendekor nih, ini jadi hobi dan habit baru untuk masa pandemi COVID-19. Bener gak? Mendadak kamar kamu menjadi lebih rapi. Mendadak lampu LED kamu ada di mana-mana. Nah, kita langsung aja ngobrol. Ini dia Bapak Brian Karno Jan. Waduh, Pak Brian, aku manggilnya Bro. Kayak tadi kan Bro Arif. Kalau saya sekarang manggil Bro juga nggak nih? Bro boleh, Mas boleh, terserah. Mas, aduh. Aduh nggak enak loh, aku rasanya langsung duduk di pelaminan kalau panggil mas gini loh, aduh. Waduh. Mas ya, boleh ya? Oke, Ya, Mas boleh. Brian, apa kabarnya? Baik, baik banget. Kamu apa kabar? Baik, aku baik banget. Aduh, kita kayak ngobrol personal berdua ya. Kita lupa nih para Udah kayak peserta kenal yang lama lain nih gitu lagi ya? ngontrak. Gini Mas Brian, ngomongin tentang mendekor, selaku CEO mendekor nih. Mendekor menurut Mas Brian jadi habit baru nggak sih di masa pandemik bagi orang-orang? Betul. Jadi memang kita melihat ada tren ya, orang semakin suka untuk beli-beli barang dekor, terutama buat di kamar, di rumah. Asli. Karena kan untuk pandemi gini mau nggak mau kita harus di rumah, kerja dari rumah, belajar dari rumah gitu kan. Jadi ya orang tangannya semakin gatel lah buat dekor dinding ke atau kamar ke, supaya pada saat kayak Zoom call kayak gini belakang tuh udah on gitu. Iya, apalagi kayak ada Zoom meeting kan. Belakangan kan kalau Betul, beda-beda kan lucu ya. Ih lucu betul, tuh, betul. beli di mana tuh gitu kan ya. Oke kalau gitu, nah saatnya kita akan langsung ngobrol nih dengan tema yang sangat luar biasa nih kali ini dengan Mas Brian. Yaitu tentang profesionalitas dan konsistensi dalam mengembangkan usaha kreatif. Nah, pingin tahu kayak gimana? Langsung aja Mas Brian silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Brian Karnojan, founder dari Mendekor. Jadi pada hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai profesionalitas dan konsistensi di bisnis kreatif. Next, next. Nah, sebelum saya memulai masuk ke topik yang akan kita bahas, saya ingin menjelaskan dulu mengenai Mendekor. Mendekor itu bergerak di bidang pembuatan dan penjualan produk interior seperti furniture dan dekorasi, yang dimana kami memasarkan produk kami melalui media online dan offline. Jadi untuk online ada di website kami mendekor.com dan juga ada di semua marketplace besar yang ada di Indonesia, Singapura, Filipina dan juga Malaysia, Singapura dan Filipina. Kalau untuk toko offline-nya kita ada showroom di Green Lake City, Tangerang. Nah, produk Mendekor itu adalah hasil kolaborasi dengan pengrajin lokal yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian membeli produk Mendekor, selain kalian dapat menghias ruangan kalian menjadi lebih baik, kalian juga telah membantu menata hidup pengrajin lokal nih. Karena memang pengrajin yang kami ajak untuk kolaborasi, untuk bekerja sama, adalah pengrajin-pengrajin kecil yang ada di daerah-daerah di luar kota di Indonesia. Dan selain itu kami juga menyediakan layanan desain interior. Jadi mulai dari desain development sampai dengan konstruksi, itu satu pintu bisa melalui Mendekor. Mendekor sendiri sudah berdiri dari September 2016, 4 tahun yang lalu, dan saya pribadi adalah alumni dari WMM kategori kreatif di tahun 2019. Next. Kalau kita berbicara mengenai profesionalitas, sebetulnya kita perlu tahu
apa sih yang bisa disebut sebagai seseorang atau perusahaan yang profesional? Bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi profesional? Untuk bisa menjadi profesional, tentunya kita harus ahli di bidangnya. Jadi apapun bidang yang kita geluti, mau itu kreatif, mau itu bukan, apakah misalnya itu bidang fashion, bidang desain, dan lain-lain, itu kita harus make sure kalau kita dan tim kita itu adalah ahli di bidangnya. Coba aja misalnya kalau kita ke studio fashion gitu ya, founder dan tim-timnya itu yang menghabiskan banyak waktu untuk belajar mengenai fashion dan dibandingkan dengan founder atau mungkin tim-timnya juga yang tidak ada background sama sekali di bidang fashion. Nah, itu kan pasti tingkat profesionalitasnya, tingkat kualitas dari produk yang di-deliver itu akan berbeda dan sangat mudah untuk dibedakan. Dan profesionalitas ini sebetulnya harus dibentuk. Itu bukan sesuatu yang akan muncul tiba-tiba, bukan sesuatu yang ada berjalan waktu tanpa ada proses gitu. Jadi kita harus sadar untuk mulai membentuk profesionalitas itu. Dan profesionalitas pastinya menentukan kualitas. Semakin profesional seseorang atau perusahaan di bidangnya, maka itu akan menentukan kualitas yang baik. Dan pada ujungnya lagi, nanti kualitas dan citra dari profesionalitas itu akan membentuk branding kita di mata pembeli kita, di mata target market kita, membentuk citra perusahaan kita gitu. Jadi bayangin aja kalau kalian punya perusahaan yang tidak profesional. Nah, otomatis pada saat customer, pada saat target market mendengar brand kalian, yang muncul di benak mereka adalah, oh ini brand kayaknya nggak profesional nih, diasosiasikan dengan hal-hal yang buruk gitu. Tapi kalau misalnya kalian melakukan segala sesuatu yang profesional dengan maksimal, otomatis kalian akan lebih mudah untuk menggapai, untuk memperluas pasar kalian ke target audiens kalian. Dan profesionalitas ini harus bisa diukur. Jadi bukan sesuatu yang mungkin berdasarkan perasaan aja. Oh, saya udah rasa nih saya profesional kok. Kayaknya saya udah melakukan yang terbaik deh. Kayaknya begini deh, kayaknya begitu deh. Nah, itu kan hanya perasaan. Tapi profesionalitas itu harus betul-betul kita berpatokan pada data. Misalnya, kalau kita sudah, let's say, menjual ke 1.000 customer. Nah, kita perlu melakukan riset nih. Sebenarnya dari 1.000 customer itu, berapa banyak sih persentasenya yang puas dengan produk yang kita jual? Lalu berapa persen yang tidak puas dengan produk yang kita jual? Kalau misalnya kalian memasarkan produk kalian, misalnya melalui marketplace, itu kan mudah banget tuh untuk tahu. Setiap toko di marketplace pasti kan punya yang namanya reputasi toko kan. Nah, kalian tinggal cek aja data di situ, lalu kalian juga bisa melihat pembeli siapa aja yang kira-kira memberikan rating yang buruk misalnya. Nah, kalau kalian sudah tahu, kalian harus berani untuk komunikasi dengan klien kalian. Kira-kira kekurangannya di mana? Lalu apa yang perlu kita perbaiki? Dan yang pasti adalah never ending improvement. Dalam kita menjalankan suatu usaha, itu pasti akan terus berkembang. Kita nggak boleh berhenti untuk improve diri kita sendiri sebagai founder, dan juga tim kita, serta usaha kita secara keseluruhan. Dan sebetulnya profesionalitas ini, citra ini, itu kan juga berhubungan dengan ekspektasi sebetulnya, ekspektasi pelanggan. Kita perlu tahu nih ekspektasi pelanggan kita ada perubahan nggak sih? Contohnya, kalau misalnya kita berbicara mengenai industri boga misalnya, 10 tahun yang lalu kalau kita datang ke restoran, mungkin kita hanya fokus ke makanannya aja. Wah, kalau makanannya enak, terus servisnya oke, ini udah bisa dibilang sebagai tempat yang profesional nih, tempat yang oke nih. Tapi coba kalau sekarang, misalnya kita datang ke restoran, ke kafe, kan kita nggak hanya melihat makanannya aja. Kita juga pasti akan memperhatikan desainnya sendiri seperti apa, lalu juga kualitas internetnya kencang atau tidak. Nah, itu kan berarti ada sedikit shifting di ekspektasi pembeli gitu. Lalu setiap usaha dan setiap industri itu bisa memiliki ekspektasi yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa pukul rata, kira-kira, oh standarnya untuk industri fashion itu seperti ini. Beda produk aja bisa memiliki ekspektasi yang berbeda gitu. Dan cara kita untuk menjadi profesional, untuk memenuhi ekspektasi tersebut juga pasti akan berbeda. Next. Yang lebih susah dari memulai profesionalitas itu adalah untuk terus mempertahankannya. Jadi untuk bisa konsisten. Mungkin di awal-awal kita mulai usaha, kita udah pikirin, oke, cara-cara seperti ini untuk approach customer, cara-cara seperti ini untuk mempertahankan kualitas,
cara-cara seperti ini kalau misalnya kita sudah menerima feedback yang positif maupun negatif. Tapi kalau untuk jangka panjang, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu pasti akan lebih sulit gitu dibandingkan pada saat kita memulai. Gimana sih caranya untuk kita bisa terus mempertahankan kualitas kita untuk bisa stay consistent and relevant? Nah, yang pertama kita harus punya goal yang jelas. Kita mesti punya target gitu. Misalnya, oke, di bulan ini tingkat kepuasan pelanggan saya adalah 90% misalnya. 10% masih ada yang kurang puas, dan juga mungkin di dalam 10% itu ada yang sangat tidak puas gitu. Nah, kita mesti punya goal yang jelas nih. Oke, dalam 1 tahun ke depan kita harus improve, misalnya menjadi 95% yang puas. Lalu di beberapa tahun kemudian kita mesti improve lagi sampai ke 98% yang puas. Nah, jadi kita mesti punya goal yang jelas agar kita bisa konsisten untuk mengimprove diri kita, perusahaan kita. Dan standarisasi itu juga sangat penting. Jadi standarisasi ini sebetulnya bisa dicapai dengan misalnya kita mempunyai SOP gitu ya. SOP dari segala lini perusahaan kita. Misalnya dari produksi mempunyai SOP-nya sendiri, lalu dari customer service punya SOP-nya sendiri kayak gitu. Karena ini akan membuat misalnya kalau let's say kita punya staff, kita punya employee itu tiba-tiba mereka mengundurkan diri, pada saat kita meng-hire orang yang baru nggak kikuk gitu, nggak berubah kita punya standar. Yang awalnya mungkin kita udah profesional, tapi karena kita ganti karyawan, tiba-tiba kok jadi kurang profesional. Nah, itu sangat penting yang dinamakan standarisasi, agar itu bisa terus continue. Dan agar itu bisa terus konsisten. Bahkan pada saat misalnya kita sebagai founder udah nggak di kantor lagi untuk ngejagain, atau udah nggak di pabrik lagi untuk ngejagain, nah profesionalitas kita dan perusahaan kita itu tidak akan pernah luntur. Dan ini juga penting, yaitu harus dapat dijelaskan dan diturunkan. Ini lanjutan dari standarisasi tadi, gitu. Kenapa kita harus membuat yang namanya SOP? Agar itu mudah untuk kita komunikasikan ke generasi penjalan usaha kita selanjutnya. Kalau misalnya cuma dari mulut ke mulut, itu pasti nggak akan bisa presisi. Makanya baiknya itu adalah betul-betul kita menuliskannya. Kalau perlu kita tempel gitu ya di bagian produksi, ini SOP produksi A, lalu di bagian produksi lain ini SOP produksi B, lalu di bagian customer service kita juga perlu gitu untuk menuliskannya agar mudah dibaca oleh semua orang dan hal itu menjadi jelas. Karena kalau misalnya kita hanya instruksikan dari mulut ke mulut aja, ya itu pasti akan ada distorsi informasi. Next. Kendala-kendala yang biasanya dihadapi, termasuk yang mendekor hadapi juga dalam membentuk dan mempertahankan profesionalitas itu, yang pertama adalah kita sebenarnya kurang tahu ekspektasi target pasar kita sebenarnya kayak gimana. Balik lagi, profesionalitas itu nggak jauh-jauh dengan ekspektasi sebetulnya. Kalau kita bisa memenuhi ekspektasi pelanggan, ya itu artinya kita sudah profesional sebetulnya. Tapi terkadang kita banyak pakai perasaan. Kayaknya saya suka produk yang kayak gini deh. Kayaknya menurut saya kualitas seperti ini sudah baik. Kayaknya kalau CS balas chat seperti ini udah oke deh. Banyak kayaknya. Padahal kita belum tahu, ternyata mungkin ekspektasi pelanggan kita lebih dari itu, atau mungkin kita melakukan segala sesuatu yang mungkin cukup berlebihan, mungkin bagi pelanggan kita itu nggak terlalu penting, tapi kita terlalu fokus di sana sampai kita melupakan hal-hal yang lain. Makanya balik lagi, kita perlu paham customer kita siapa, yang mereka sukai siapa. Lalu banyak juga dari kita yang suka pujian tapi ogah makian gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat rating yang bagus-bagus, ya udah saya mau denger, saya mau baca deh. Tapi pada saat ada feedback negatif masuk gitu, kadang-kadang kita males untuk baca, males untuk cari tahu. Nah, padahal sebetulnya feedback itu, baik itu positif atau negatif, itu adalah obat untuk perusahaan kita. Jadi kalau misalnya kita sakit gitu ya, pada saat kita dikasih obat, kita harusnya senang dong. Sama dengan yang terjadi di perusahaan. Kalau kita dapat feedback negatif, sebetulnya kita berkesempatan untuk improve diri kita. Karena terkadang kita orang yang bekerja terus-terusan setiap hari di perusahaan, kita terkadang tuh nggak bisa memandang lebih jauh. Kita nggak bisa melihat kira-kira perusahaan saya ada cacat di mana ya. Nah, pada saat kita dapat feedback negatif, itu akan menjadi clear. Dan kita bisa solve juga kalau misalnya kita serius terhadap feedback yang masuk. Dan kebanyakan juga putus di tengah jalan. Jadi tahun pertama kedua mungkin wah semangat nih untuk stay positif, stay professional, stay relevant gitu. Tapi berjalannya waktu lama-lama lupa karena kena masalah ini, lalu mulai fokusnya banyak,
tim-timnya juga kerjaannya udah numpuk, akhirnya lupa untuk terus mempertahankan dan juga untuk konsisten. Dari saya itu aja yang bisa saya share pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama, Mas Brian. Mas Brian, itu slide terakhir Ya, menohok sekali loh. Kamu tuh, itu bener banget tau. kenapa tuh? Memang itu kendala-kendala yang sering dihadapi. Kita tuh di Mm-mm. poin yang ke berapa tuh, Ted? Yang kedua tadi. Suka pujian, ogah makian. Itu bener banget. Betul. Emang kita tuh harus Kadang kita terlena ya. bener. Nah, kita emang harus belajar banyak tuh sama YouTuber-YouTuber yang Wah, menghadapi para kenapa tuh? netizen-netizen, ya kan? Oh, betul, netizen julid ya. Ya kan? Karena begitu juga yang terjadi sama produk ya kan, di industri kreatif apalagi kan, mulut-mulutnya tidak bisa kita kontrol gitu. Justru tadi masukannya bagus banget Mas Brian, bahwa yang negatif itu justru jadi harus jadi motivasi gitu kan, karena itu pandangan yang real, bener kan? Betul. Nah, ngobrol-ngobrol nih, ini seru banget deh sama Mas Brian, karena Mas Brian juga alumni dari WMM ya. Ya, tahun lalu. Tahun lalu? Tahun lalu? Tahun 2019, Oh, kita pemenang untuk kategori kreatif. terus sekarang jadi begini, kok keren banget. Coba-coba di sana dapat apa aja? Tadi kan kebetulan si Bro Arif udah cerita gitu kan gimana bisa konsultasi satu sama lain, tali silaturahmi walaupun 5 tahun sudah terpisah, tetap bisa kontek-kontekan, bahkan kerjasama. Kalau sama Mas Brian apa yang berefek itu dari WMM? Jadi saya setuju banget sih sama Bro Arif. Memang menurut saya yang paling penting itu salah satunya adalah relasi ya. Kita ketemu teman-teman baru yang satu pemikiran, juga goals-nya juga memiliki goals yang sama, dan terbuka sekali nih peluang-peluang untuk kita kolaborasi dan lain-lain gitu. Dan tetapi menurut saya yang juga nggak kalah penting adalah ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama WMM. Jadi kalau tahun lalu itu kita selain kita berkompetisi, kita juga sebetulnya diberikan banyak ilmu-ilmu pelatihan, baik itu dari public speaking lah, lalu bagaimana cara untuk develop bisnis kita, dan itu membuat saya akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik menurut saya, karena akan selalu haus akan ilmu-ilmu baru, akan pengalaman-pengalaman baru, dan itu berhubungan juga kan never ending improvement. Kita sebagai pengusaha jangan mau merasa cukup, jangan mau merasa oh kayaknya saya udah oke nih, kita harus terus lapar, kita harus terus haus untuk menemukan ilmu-ilmu baru yang kita mungkin belum tahu sebelumnya. Dan juga yang perlu saya apresiasi adalah mandiri gitu. Dari mandiri sendiri setelah WMM ini selesai, kita tuh masih di event seperti ini, lalu juga di event-event lain. Jadi sangat berbeda lah dengan kontes-kontes yang lain. Mungkin kalau di sini tuh memang sangat diayomi daripada saat prosesnya sampai udah selesainya juga gitu. Nah itu dia sih yang paling penting tuh, itu yang masukan-masukan dari luar tuh yang paling penting buat kita supaya kita bisa melangkah lebih maju lagi gitu kan, bisa lebih kreatif lagi gitu. Tapi kan kalau misalkan kita membangun usaha ya nih Mas Brian, pastinya kan didukung dengan SDM-SDM yang ada dong. Nah kan kalau kitanya sudah termotivasi, tapi gimana cara menyampaikan motivasi tersebut ke SDM-SDM? Apalagi situasi pandemi kayak gini. Kalau Mas Brian gimana mengatasinya? Jadi yang selalu saya terapkan juga di tim saya adalah kita harus stay honest gitu sama staff-staff kita, sama tim-tim kita. Jadi dari awal, misalnya pada saat mereka belum bergabung, kita mesti kasih tahu sebetulnya visi misi perusahaan. Kenapa kita exist? Lalu juga goals kita itu seperti apa? Supaya mereka sama-sama tahu mereka harus ambil andil seperti apa, lalu yang mereka kerjakan ini sebetulnya endingnya akan menjadi seperti apa sih, hasilnya seperti apa. Lalu kalau misalnya terkait dengan pandemi dan juga masalah-masalah gitu dalam usaha, nah itu kita balik lagi juga harus stay honest sama mereka. Kondisinya seperti ini, misalnya kita menghadapi masalah-masalah seperti ini, yuk kita duduk bersama, kita buka pikiran kita masing-masing, kira-kira solusi seperti apa yang sih yang terbaik gitu. Jadi paling penting adalah jujur. Oh bener sih, harus diomongin semua dari awal ya. Harus buka-bukaan tuh ya sama SDM tuh ya. Betul, Harus jangan kayak mau bikin hanya kasih tahu yang pagar penguat positif-positif gitu ya. aja. Setuju sih Mas Brian. Nah berikutnya nih kalau oke, berarti kan dari diri sendiri tadi sudah ada tuh kebantu sama WMM dengan adanya masukan-masukan, motivasi dan lain-lain, ide-ide baru gitu. Terus untuk SDM-nya juga tadi sudah teratasi bahwa dari awal harus diomongin bahwa kedepannya seperti apa gitu kan, harus saling terbuka gitu. Nah berikutnya kalau
baik lagi ke kitanya. Oke, kan namanya konflik tuh gitu ya, kayak lompat skipping. Kadang sama atasannya, kadang sama bawahannya, kadang sama atasannya, kadang sama bawahannya gitu. Nah pas terjadi yang kendala-kendala tadi tuh, yang sedikit pedes sekali di slide-mu, itu mengatasinya gimana ya? Maksudnya kan kita punya pribadi dan karakter yang berbeda-beda. Orang nggak semuanya bisa menerima secara mentah-mentah gitu loh, masukan orang dan lain-lain. Tips sukses untuk bisa berkecimpung terutama di bidang kreatif, apa Mas Brian? Oke, yang pasti menurut saya yang cukup berbeda industri kreatif dengan industri yang lain. Yang pasti di sini kan ada kata kreatif, which means itu kita dituntut untuk terus berinovasi kan. Kita Iya. dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah dengan inovasi-inovasi yang kita punya gitu. Bener, bener. Jadi yang untuk inovasi pada saat kita ada dalam tekanan. Mungkin kalau misalnya perusahaan lagi berjalan lancar, wah kita bebas nih, karena resources kita juga lebih banyak kan. Jadi kita lebih mudah untuk munculkan ide baru, mau inovasi ini segala macam. Tapi pada saat kita kena masalah, lalu kita mencoba untuk menemukan jalan keluar, plus kita juga harus tetap berinovasi, itu terkadang tuh yang sulit gitu. Tapi balik lagi, karena sebetulnya kan yang paham dengan permasalahan yang ada di usaha kita, selain kita kan juga tim-tim kita kan. Nah makanya kita perlu luangkan waktu juga lebih banyak dengan mereka, mendengarkan masukan-masukan mereka, dan selain itu juga kita jangan hanya berorientasi ke perusahaan kita aja, kita juga perlu lihat keluar gitu. Jadi perbanyaklah lingkungan, komunikasikanlah dengan kalau misalnya yang udah join WMM, juga dengan teman-teman lainnya, siapa tahu dari mereka juga pernah menghadapi masalah yang sama dengan kita. Wah keren sih, pokoknya kalau dari kunci dua pembicara kita mah udah tenang deh kalau udah masuk ke WMM dan sebagai alumni WMM, nggak bakal dilepas gitu aja ya Mas Brian ya? Betul. Wah terima kasih banget Mas Brian. Ini kayak air segar banget di tengah-tengah kita kondisi mulai putus asa ya. Apalagi para pengusaha-pengusaha yang lagi aduh di masa pandemik ini mulai mengurang-ngurangin ini itu. Bingung kok gini-gini aja. Mulai sepi. Makasih banget loh Mas Brian. Terima kasih. Sebagai Sama-sama. closing quote untuk teman-teman Local Planner Fest. Silakan. Kenapa, sorry? Closing quote. Closing quote. Oke, kalau dari saya sih paling suka quote ini ya, he is able who thinks he is able gitu. Jadi kita harus yakin kalau kita tuh bisa. Karena terkadang kita tuh butuh, apa ya, mungkin kita perlu dipuk-puk sama orang lain kayak, oh kamu tuh bisa, ayo kamu tuh pasti nggak masalah kok, tenang aja. Dari mereka mungkin hanya bisa memberikan input-input, tapi sebetulnya yang memunculkan rasa kepercayaan diri, yang memunculkan rasa yakin, itu harus dari diri kita sendiri gitu. Betul, setuju, setuju. Kita kasih virtual applause dong teman-teman Local Planner Fest. Terima kasih Mas Brian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pokoknya yang pastinya harus stay healthy sama stay waras. Thank you, bye-bye. Terima kasih Mas Brian. Bye-bye. Emang deh beneran WMM tuh ya terbaik banget, lihat gak sih para alumninya, keren-keren banget dan bener-bener kayak terpupuk dengan sempurna untuk motivasinya, untuk pengembangannya dan untuk konsistensi dan profesionalismenya dalam mengembangkan usaha di industri kreatif. Jadi gimana nih teman-teman Local Planner Fest? Dari dua pembicara kita sudah dapat poin-poinnya belum yang cukup memupuk lagi semangat di masa pandemi COVID-19 seperti ini? Tuh kan udah banyak yang ngangguk. Saya yakin juga masih banyak juga yang pengen ngobrol lebih lanjut, pengen nanya-nanya. Tapi saya ingatkan lagi bahwa tadi pesan-pesan dari Bro Arif dan juga Mas Brian sebagai alumni dari WMM, mereka bilang bahwa pentingnya adalah komunikasi. Mengkomunikasikan masalah kamu dengan SDM kamu dan dengan teman-teman WMM. Itu paling penting karena itu di rumah tangga aja penting apalagi di industri gitu loh kan ya, komunikasi. Yang berikutnya adalah jangan pernah cepat puas karena yang namanya industri kreatif itu selalu one step lagi lebih cepat dibandingkan pemikiran kita. Nah kita tuh harus berusaha ngejarnya. Dan jangan lupa juga nih yang paling penting juga kamu harus terima masukan. Kalau kamu dikasih input sama orang ada komen-komen negatif, jangan bikin kamu down. Kamu malahan itu adalah insight yang bagus gitu. Oh ternyata produk saya kurangnya di sini ya. Balas lagi, mentalnya harus mental YouTuber. Jadi sama netizen tuh gak masalah. Itu paling penting ya teman-teman Local Planner Fest 2020. Dan juga poin yang paling penting juga
dari semuanya kita harus berdoa. Udah mulai nih, karena kita sudah sampai di penghujung acara. Jadinya apa-apa tuh bawaannya pengen berdoa mulu, paling penting. Karena sekeras usaha apapun kita, kalau tidak diridhoi oleh Yang Maha Kuasa, maka tidak akan terjadi. Maka jangan lupa bekerja dan berdoa. Itu dia tuh teman-teman Lokalpreneur Fest. Terima kasih untuk menyaksikan dan terima kasih juga untuk para pembicara kita. Kita boleh kasih virtual applause untuk Bro Arif Susanto selaku CEO Dus Duk Duk dan juga Mas Brian Karnojan selaku CEO Mendekor sebagai pembicara kita. Dan pastinya Mandiri emang terbaik deh kalau memberikan wadah-wadah untuk para UMKM dan produk-produk kebanggaan Indonesia yang nantinya juga seperti sudah terlihat ya, membawa harum nama Indonesia menjadi lebih wangi dengan produk-produknya ke seluruh penjuru dunia. Dan mudah-mudahan usaha kamu yang lagi nonton sekarang nih, lagi lihat aku, mudah-mudahan juga mendunia, amin. Terima kasih banyak juga kepada tim yang sudah bekerja keras di sini, terima kasih banyak. Yang pastinya kalau ada kekurangan dan kesalahan kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga untuk partisipasi kamu di sesi webinar pagi hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Akhir kata saya Tata yang tak kenal, maka Tata yang pamit undur diri. Kita ketemu lagi di sesi webinar selanjutnya. Tentunya ya, mudah-mudahan hostnya aku juga. Sampai jumpa. Stay healthy, stay waras. Mwah.